Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Amma ba'd. Bapak Ibu semua jamaah mushola al-hikmah, mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita bersama-sama ini diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan nikmat yang tak pernah putus setiap harinya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan juga nikmat lainnya, sehingga semua nikmat tersebut menghantarkan kita, menguatkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, ibadah-ibadah kita selama di bulan suci Ramadan dan ibadah yang lainnya, mudah-mudahan Allah menerima semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga senantiasa kita curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga bagi keluarga, para sahabat umatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk, baik manusia, hewan dan tumbuhan, dalam rangka yang utamanya adalah kita sebagai manusia dan juga jin semata-mata untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah kuperintahkan mereka beribadah kecuali dengan memurnikan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat itu menguatkan kepada kita bahwa setiap aktivitas apapun yang kita kerjakan, kebajikan apapun yang kita lakukan, maka sejatinya dan seharusnya semuanya bermuara hanya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin dari Abu Lais mengatakan bahwa dahulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua makhluk. Makhluk yang pertama bernama akal, makhluk yang kedua bernama nafsu. Kemudian kedua makhluk itu Allah ciptakan. Yang pertama akal diciptakan, setelah selesai diciptakan Allah memanggil akal, wahai akal, kemarilah. Kemudian akal karena dipanggil menoleh. Kemudian Allah mengatakan, wahai akal, siapakah aku dan siapakah kamu? Kemudian akal dengan jujurnya mengatakan, wahai Allah, engkaulah yang menciptakan aku, engkaulah yang membuat keadaanku dan menjadikan aku ini ada, dan aku ini adalah hambamu yang lemah, yang dhaif, yang banyak kekurangan. Akal menjawab dengan sangat jujur. Ketika ditanya, siapakah yang menciptakan kamu? Akal menjawab, Allah yang menciptakan aku. Kemudian menegaskan juga bahwa akal memiliki keterbatasan. Semua berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akal mengatakan, aku adalah hambamu yang lemah, yang dhaif. Seketika itu juga Allah mengatakan, sesungguhnya tidak ada satupun yang paling mulia yang diciptakan melebihi dirimu, yaitu akal. Maka akal pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengakui keberadaan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun menciptakan nafsu. Dia dipanggil nafsu, wahai nafsu kemarilah, datanglah wahai nafsu. Ketika Allah memanggil
nafsu sedikit pun tidak menoleh. Kemudian diulang kembali, wahai nafsu, kemarilah, kemarilah. Kemudian nafsu tetap pada pendiriannya, tidak mau menoleh. Kemudian Allah mengatakan, wahai nafsu, siapakah kamu dan siapakah aku? Kemudian nafsu menjawab dengan sombongnya, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Seketika itu juga Allah murka, Allah marah kepada nafsu. Kemudian nafsu dilemparkan di dalam api neraka jahanam. Allah siksa nafsu selama 100 tahun. Nafsu dengan sombongnya, dengan angkuhnya, merasa dia segala-galanya, tidak mengakui bahwa Allah sang pencipta. Setelah lama disiksa selama 100 tahun, Allah mengeluarkan kembali nafsu tersebut. Kemudian ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah kamu? Kemudian nafsu juga mengatakan hal yang sama. Dengan sombongnya nafsu mengatakan, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Mendengar kata itu, nafsu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiksa kembali, dilemparkan ke dalam neraka yang namanya neraka Ju, neraka yang penuh dengan penderitaan, neraka yang penuh dengan kelaparan. Setiap yang masuk akan mengalami kesusahan. Kemudian dilemparkan selama 100 tahun. Setelah 100 tahun berlalu, 200 tahun nafsu disiksa. Yang ketiga kalinya Allah mengangkat nafsu, wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah kamu? Barulah nafsu mengatakan dengan hal yang jujur, wahai Allah, engkaulah yang menciptakan aku, engkaulah yang menjadikan aku ada. Aku makhluk yang sangat lemah, aku ini adalah hamba-Mu. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua makhluk ini itu dititipkan dalam diri kita masing-masing. Setiap kita memiliki dua makhluk yang malah dua makhluk itu Allah titipkan. Setiap dua makhluk itu selalu mengadakan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa akal dia akan berkata jujur apa adanya. Sebagaimana apa yang dia lihat, dia amati, dia rasakan, akal akan menjawab dengan sangat jujur. Ketika itu merah, maka dia mengatakan merah. Hitam itu hanya hitam. Tidak bisa dibolak-balik akal, kecuali akal tersebut bermasalah. Berbeda dengan nafsu. Nafsu yang ada dalam diri kita selalu mengajarkan atau mengajak kepada penyimpangan-penyimpangan. Nafsu yang ada dalam hati kita, sekiranya kita tidak menjaga, tidak mengontrol, tidak mengendalikan, maka nafsu itu akan mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesombongan dalam hati kita, ada ketakaburan dalam diri kita, ada sifat-sifat congkak, sifat-sifat pembangkang yang mana itu pasti ada dalam diri kita. Itulah yang namanya nafsu. Kapan nafsu itu akan melemah, kapan nafsu itu akan jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika nafsu tersebut dikendalikan. Nafsu tersebut dijaga. Bagaimana cara menjaga nafsu kita? Yang pertama adalah dengan berpuasa. Sebagaimana tadi Allah menyiksa nafsu di dalam neraka yang penuh dengan penderitaan kelaparan. Dengan puasa Allah hadirkan di bulan suci Ramadan, tujuannya adalah agar nafsu kita bisa dikendalikan. Sekiranya tidak ada bulan Ramadan, sekiranya tidak ada ibadah, sholat, zikir, bacaan Quran, atau apa saja yang Allah perintahkan, maka nafsu itu akan liar. Mereka akan mengajak manusia kepada jalan kerusakan. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa nafsu memiliki cenderung berbuat dosa dan maksiat. Kapan dia jujur adalah ketika dia sudah mengalami kesusahan, penderitaan. Puasa yang ada di tengah-tengah kita, Allah dengan kasih sayangnya menghadirkan Ramadan di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita manfaatkan momen itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan puasa itu semua nafsu-nafsu jelek akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ibrahim bahwa berbahagia